Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Sabila dari kelas 10F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis bersatunggal yang tidak memiliki inti sel atau prokaryotik, dan mereka hampir ada di semua lingkungan, mulai dari tanah, air, hingga di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri. Terdiri dari sitoplasma, terus ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian ada struktur tambahan yang dimiliki oleh beberapa bakteri saja, yang terdiri dari flagellum bakteri, endospora, flagella, dan pili. Mari kita bahas satu persatu tentang bentuk struktur bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel tidak hanya ada pada tumbuhan, tapi juga ada pada bakteri. Nah, dinding sel ini tersusun dari atas peptidoglykan atau gabungan dari protein dan polisakarida. Dan dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan, lapisan peptidoglykan pada dinding selnya dibedakan menjadi dua, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan antara sel gram positif dan gram negatif, yaitu kalau gram positif dia memiliki dinding yang tebal serta terdiri dari lapisan peptidoglykan yang tebal juga. Sedangkan kalau gram negatif dia dinding sel tipis dan terdiri dari lapisan peptidoglykan yang tipis juga, serta memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida. Yang kedua itu ada membran plasma, lapisan dalam dinding sel yang mengatur keluar masuknya zat. Yang tiga ada sitoplasma, yaitu cairan dalam sel tempat berlangsungnya reaksi kimia dan mengandung berbagai enzim, nutrisi, dan bahan genetik. Yang keempat yaitu ada nukleoid, daerah tempat DNA itu berada, dan DNA bakteri berbentuk lingkaran atau plasmid. Yang kelima ada ribosom, yaitu merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ada flagella, yaitu merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan tentang flagellanya, bakteri dapat dibedakan menjadi antrik atau tidak memiliki flagella, terus monotrik mempunyai satu flagella, lopotrik mempunyai sekumpulan flagella, amfitrik memiliki flagella di kedua ujungnya, dan petitrik terdapat di seluruh permukaan selnya. Yang tujuh ada pili, yaitu merupakan rambut halus yang menonjol dari dinding sel dan lebih pendek dari flagella dan kaku dan diameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein, dan fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Yang delapan ada kapsul, yaitu merupakan lapisan lendir bentuk tebal dan padat. Kapsul juga tersusun dari polisakarida dan air. Yang sembilan ada klorosom, yaitu struktur yang berada di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Ke-10 ada endospora, yaitu endospora mengandung sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora dapat tumbuh jadi sel baru jika kondisi lingkungannya mendukung. Ukuran bakteri sangat kecil, biasanya antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Karena ukuran yang sangat kecil, bakteri hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jenis-jenis bakteri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kokus bulat, bakteri berbentuk bola, terus monokokus berbentuk bola tunggal, dan diplococcus berbentuk bola bergandengan dua-duanya. Contohnya kayak Streptococcus pneumoniae penyebab pneumonia, terus ada Streptococcus berbentuk bola berkelompok memanjang seperti rantai, contoh Streptococcus pyogenes penyebab sakit tenggorokan. Yang terakhir Staphylococcus berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, contohnya Streptococcus aureus. Yang kedua ada basil atau batang, bakteri berbentuk batang. Ada juga basil tunggal, bakteri berbentuk satu batang tunggal, contohnya Escherichia coli yang ada di usus. Terus diplomasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Dan terakhir ada streptobacil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk berantai. Yang tiga ada spiral, yaitu bakteri berbentuk spiral. Ada spirillum, yaitu bentuk spiral kaku. Ada spirochete, bentuk spiral fleksibel, contohnya Tremonema pallidum, yaitu penyebab sifilis. Yang keempat ada vibrio atau koma, bentuk spiral tidak sempurna, contohnya Vibrio cholerae, yaitu penyebab kolera. Berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi menjadi dua, yaitu ada autotrof, membuat makanan sendiri, misalnya bakteri fotosintetik, dan kedua ada heterotrof,
mendapatkan makanan dari organisme lain seperti misalnya bakteri pengurai. Peran atau manfaat bakteri dalam industri makanan ada Lactobacillus untuk membuat yogurt dan keju, ada Acetobacter untuk membuat asam cuka. Dalam pertanian ada bakteri mengikat nitrogen membantu menyuburkan tanah. Dalam kesehatan ada bakteri baik di usus untuk membantu pencernaan, dan dalam lingkungan bakteri yang mengurai membantu mendaur ulang sampah organik. Contoh bakteri yang merugikan yaitu ada Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC, terus ada Salmonella typhi penyebab demam tifoid, terus ada Clostridium tetani penyebab tetanus. Demikian penjelasan saya tentang bakteri, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.